Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa CTV khusus bagi Anda berada di Medan dan sekitarnya, kembali kita akan mengaji dalam mata air ini bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Atif Khan, dan kita akan melanjutkan tentang makna syahadat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seperti yang Ustadz sampaikan bahwa ketika orang itu mendapatkan bersyahadat, ini akan terjadi suatu perubahan gitu. Dan seperti juga Ustadz sampaikan, sepertinya kok sahabat itu sangat bersemangat gitu. Nah, sebenarnya apakah Rasulullah itu menyuruh para sahabat itu untuk menyampaikan syahadat kepada orang lain, atau itu didasari oleh apa sebenarnya begitu? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Saya juga banyak merenung ya. Apa ya yang diajarkan oleh Rasulullah sampai-sampai mereka tega gitu? Kan gitu ya. Teganya pertama ada anak tunggal. Orang tuanya kaya raya. Dan orang tuanya ngasih pilihan. Kau mau terus Islam, tapi secuil pun hartaku tidak kukasih samamu, atau kau keluar dari Islam dan kau mendapat semua warisan kekayaanku. Tapi anak ini lebih suka memilih Islam, dan dia meninggal dalam kemiskinannya. Di saat meninggal itu kain kafannya pun tidak bisa menutupin seluruh tubuhnya karena dia mati syahid dalam perang. Itulah Mus'ab yang ditarik ke atas nutup kepala, separuh lutut kelihatan, ditarik ke bawah bagian dada kelihatan. Maka Nabi pun menangis. Kenapa? Mus'ab ini dulu sebelum dia Islam, kata Nabi, ini dikenal kalau pakai baju nggak selapis. Kalau dia datang nggak perlu tengok, bau minyak wanginya udah menandakan itu Mus'ab, karena tidak ada yang pakai minyak wangi impor kecuali Mus'ab. Tapi setelah dia Islam, dia hidup dalam kebersahajaannya, dan dia lebih memilih bertahan menjadi Muslim seperti itu ketimbang meneruskan tidak Muslim dan hidup dalam kekayaan. Apa yang diajarkan seorang Muhammad kepada mereka? Sampai-sampai ternyata diperiksa, dicek. Rasul tidak mengajarkan kepada mereka bahwa nanti kalau aku sudah bisa jadi raja, kalian kuangkat jadi ini. Tidak ada. Akan kusubsidi dari negara biaya macam-macam. Tidak ada. Mus'ab yang menjadi duta dakwah Nabi pertama ke Madinah pun tidak diangkat jadi gubernur apapun. Tapi dia mendapat prestasi yang diimpikan oleh seorang dan setiap mukmin, yaitu mati sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah sempat ditawari merdeka. Mimpi seorang budak yang dari lahir adalah budak, pastilah merdeka. Negara-negara terjajah menginginkan kemerdekaan. Manusia-manusia yang diperbudak pasti ingin lepas dari perbudakan. Tapi ketika pilihan lepas dari perbudakan disandingkan atau dibandingkan dengan pilihan harus keluar dari Islam, Bilal lebih memilih dia menjadi budak dan tetap Islam ketimbang dia meninggalkan Islam walaupun secara fisik dia merdeka. Muncul pertanyaan lagi. Nilai apa yang dibenamkan oleh seorang Muhammad kepada mereka sehingga kalau pakai bahasa canda nih ya, sekotor ini otak mereka. Nah, ini kan candanya orang-orang kafir kan sampai gitu-gitunya gitu kan. Iya. Apa yang dibenamkan seorang Muhammad? Muhammad juga seorang yang sangat santun dalam hidupnya. Muhammad juga tidak punya kekuatan luar biasa yang kemudian orang-orang kafir Quraisy takut, tidak. Tapi mereka lebih suka menyakiti, menyiksa, menginsult, mengintimidasi dan macam-macam kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata yang dibenamkan adalah satu kalimat sederhana ini. Quran ketika awal-awal turun adalah berbicara tentang bagaimana hidup ini akan terhenti dengan sebuah kematian. Masih ada kehidupan lain. Masih ada peristiwa di mana rajanya adalah Allah. Dan orang-orang yang memimpinmu ini adalah manusia biasa yang darahnya merah sama sepertimu. Yang mereka juga manusia yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikenalkan kepada aslinya, asal kemanusiaan itu. Dikenalkan bahwa perintah dasar kita sebagai manusia apa. Kita ketika kau menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, kau langsung bertransaksi kepada Allah. Kau langsung terangkat posisimu di antara manusia. Dan tidak ada bedamu dengan siapapun. Inilah ajaran Islam. Ketika orang menganeksasi atau negara menganeksasi negara lain, maka biasanya agresor itu akan menghinakan penduduk yang dia kalahkan. Tapi Islam ketika dia masuk ke negeri-negeri lain,
maka dia akan menghidupi negeri-negeri itu dan menjadikan mereka saudara-saudara mereka. Ini yang kemudian coba dilupa-lupakan oleh sejarah. Ini yang kemudian coba dihilangkan oleh sejarah kita. Yang harusnya kita pahami bahwa pada posisi seperti ini, umat manusia atau kita Muslim itu bisa menyadari bahwa pelajaran mendasar yang dibangunkan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah pelajaran yang bagaimana hargamu jauh lebih tinggi dari dunia ini. Bagaimana kekayaan itu ternyata Nabi mengajarkan. Tuh lihat si anu kaya. Tapi adakah dia bisa membeli kebahagiaan? Adakah dia bisa membeli kesenangan hidup? Tuh lihat rumahnya besar tinggi. Tapi bisakah dia membuat hatinya tinggi? Bisakah dia membuat dia juga mulia cuma dengan kekayaan yang seperti itu? Nah, pada titik inilah sebenarnya yang harus kita pahami bahwa seorang muslim tidak memiliki keyakinan ini. Seorang muslim memiliki keyakinan bahwa harga dasarku ini bukan pada rumah ini. Harga dasarku ini bukan pada kendaraan yang aku punya. Tapi harga dasarku adalah penyerahan kepada pemilik semesta raya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini akhirnya membuat mereka akhirnya melek mata. Bahwa majikanku tidak menguasaiku ternyata. Bahwa bukti tidak dia menguasaiku, dia tidak bisa menguasai hatiku. Dia tidak bisa memaksaku keluar dari keyakinan ini. Masyitah ketika ditawari dengan segala kesenangan, ditawari dengan segala kenyamanan, dia lebih memilih kematian. Padahal kematian yang dia pilih adalah sebuah kematian yang tragis menurut kita. Menceburkan diri ke dalam air panas, bukan cuma dirinya, tapi membenarkan melihat anaknya diceburkan satu demi satu di depan matanya. Tapi pilihan ini pilihan yang sudah diingatkan oleh para nabi, bahwa kematianmu tidak akan menghentikan segalanya. Tapi kematianmu adalah proses perpindahanmu menuju pemilik semesta raya. Dan Tuhan itu maha adil. Dan dia akan menghukum orang-orang zalim. Dan mereka tidak akan berkuasa secuil pun. Dan tidak akan diberikan kekuasaan apapun nanti di akhirat. Limanil mulkul yaum, siapa rajanya hari ini. Pada titik inilah yang dibangunkan, yang akhirnya seorang muslim menjadi orang yang berburu bagaimana Allah lebih ridho sama dia. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kami untuk bisa dekat kepada Allah ya Rasulullah? Bagaimana cara kami untuk bisa menjadi jundullah, tentaranya Allah? Bagaimana cara kami untuk menjadi hizbullah, golongannya Allah? Bagaimana cara kami untuk menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah? Masuklah pada syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan bersaksilah bahwa Muhammad itu Rasulullah. Apa konsekuensi dari kesaksian ini? Apakah konsekuensinya adalah kesaksian bahwa oh ya Muhammad itu nabi? Oh ya dia nabi, oh dia kan nabi, kita ini siapa? Bukan ini konsekuensinya. Konsekuensi dari pernyataan bahwa aku percaya, aku terima Muhammad itu Rasulullah adalah kesiapan untuk menjalankan apa yang dia bilang. Karena yang dia bilang pasti mengajakku kepada Allah. Yang dia bilang pasti mengajakku untuk kebahagiaan dunia. Bahagia ya, bukan kekayaan bicaranya. Karena kalau kaya itu bisa dilakukan dengan manhaj lain, dengan sistem-sistem lain, dengan pola-pola lain. Silahkan Anda buat ini, Anda akan kaya. Tapi bisakah kekayaan membeli kebahagiaan? Kita nggak usah belajar jauh. Berapa banyak orang-orang populer yang mengakhiri kematiannya secara tragis dengan bunuh diri. Ternyata popularitas yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa tidak membuat mereka bisa tenang dalam hidup. Oke lah ada yang bisa meninggal normal kita bilang. Tapi ternyata dia pecandu dari obat-obatan terlarang. Karena ternyata dia tidak bisa tenang dengan semua popularitas yang dia punya. Sehingga dia harus menenangkan diri dengan obat-obatan itu. Dan kita temukan di negara-negara maju, di negara kita juga contoh-contoh seperti itu. Apakah menjadi pejabat luar biasa bisa memberikan ketenangan? Apakah dengan kekayaan luar biasa seorang bisa membeli tidur? Tidak. Tidur tidak bisa dibeli dengan beli kasur empuk harga 5 miliar. Tidur tidak bisa dibeli dengan ruangan AC yang diatur suhunya untuk bisa orang datang ngantuk saja, itu karunia-Nya dari Allah. Berapa banyak orang yang bilang, aduh aku udah mau tidur tapi nggak bisa-bisa dari tadi. Kenapa? Allah stop, Allah tidak kasih itu karunia, ngantuk saja tidak Allah kasih. Apalagi tidur. Nah, di mana kelebihan yang dimiliki ini? Ini yang diajarkan Nabi. Apakah kau mau memburu kekayaan yang ketika kau berlelah-lelah memburunya, maka di saat kematian datang kekayaan itu malah akan menjadi perangkap kepadamu? Apa kau akan memburu jabatan yang dengan kau berlelah-lelah memburunya, di saat kematian datang dia malah menghinakanmu?
Kenapa kau tidak datang kepada Allah dan menyerah kepadanya? Dan kemudian dia akan memberikan kekayaan untukmu. Dia akan memberikan jabatan untukmu. Dia akan memberikan bagaimana kebaikan untukmu. Dan ternyata menjadi muslim kau tidak harus jadi orang baik sendirian. Tapi menjadi muslim kau pasti akan berpikir, kalau ini sudah kupahami. Kalau ini sudah kurasakan nikmatnya. Makanya seorang mukmin dalam malam-malamnya dia selalu akan berdoa, Tuhan, aku telah menjadi mukmin. Aku sudah merasakan nikmatnya aku beribadah. Aku merasakan nikmatnya bertuhan kepadamu saja. Tapi di rumahku masih ada orang tua yang dia belum tunduk kepadamu. Di rumahku masih ada anak yang aku susah betul untuk menundukkan hati. Ini kan persoalan hati ini. Menundukkan hatinya kepadamu. Maka Tuhan, aku adukan dia. Aku laporkan dia. Itulah kenapa semakin dekat kita kepada Allah, semakin suka kita membangun hubungan khusus dalam bentuk solat-solat seperti ini. Kenapa? Karena stressing hidup, tekanan hidup, itu akan kita laporkan, kita lemparkan sama dia. Dan kita akan tersenyum di depan orang banyak. Bukan karena kemudian kita tidak punya masalah dalam hidup kita, tidak. Itu yang dibilang oleh Ibnu Taimiyah. Mereka mau penjarakan aku, itu sama dengan menyuruhku uzlah. Mereka mau usir aku, itu sama dengan menyuruhku untuk jalan-jalan dan memperluas ekspansi dakwah. Mereka mau bunuh aku, itu sama dengan mempercepat pertemuanku dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau mereka buat sama aku? Di Indonesia ini saya khilaf, di Afrika Selatan ada tokoh dari Makassar zaman Syekh Yunus atau apa namanya ya, Yusuf atau itu dibuang Belanda ke sana. Matikah dia di sana? Tidak. Ternyata di sana dia menghidupkan dakwah Islam. Banyak tokoh-tokoh kita yang kafir-kafir itu, penjajah-penjajah itu dulu maksudnya, mereka mencoba bagaimana, wah ini gawat, ini bisa muncul, usir ke sana. Usir ke sana, berhentikah dia berdakwah? Tidak. Karena naluri keberimanan, naluri syahadat itu akan mengajak dia untuk tidak pernah berhenti melakukan menebar manfaat walau dalam kesendirian. Apa bentuk penebaran manfaat dalam kesendirian? Dia berdoa kepada Allah. Ya Tuhan, mereka telah mengurungku di kerangkeng seperti ini. Tapi aku minta kepadamu agar kau memberikan manfaat, kau memberikan hidayah, kau memberikan kekuatan kepada negeriku ini. Itu yang dibuat oleh Nabi SAW di saat sahabat-sahabat geram betul nengok Umar. Sampai-sampai mereka bilang, enggak lah, enggak yakin aku Umar masuk Islam. Kalau bahasa kita, kalau Umar masuk Islam, potong kupingku. Kalau bahasa mereka waktu itu, kau tengok unta itu, kalau bisa balik ke perut emaknya, baru aku percaya Umar masuk Islam. Begitulah negative thinkingnya para sahabat. Tapi Nabi apa? Rob, aku minta kepadamu muliakan Islam dengan masuk Islamnya satu dari dua Umar. Terserah yang mana, Umar bin Khattab atau Umar atau Amr ada satu lagi Abu Jahal dalam hal ini, namanya juga Umar. Nah, lantas aneh kan? Ini Umar ini luar biasa kurang ajarnya sebenarnya sebelum masuk Islam. Salah satu yang pernah kita yang pernah kita dengar itu adalah ketika beliau memahamkan atau membangunkan kebenciannya sama Islam dengan memukuli seorang nenek tua. Nah, kenapa dia pukuli nenek tua itu? Adalah ketika geramnya dia, tapi ternyata nenek ini tidak ada suara. Sampai ketika Abu Bakar lewat, dia bilang, "Hei Abu Bakar, nih orang tua ini, udah capek aku mukuli dia juga nggak ada ngeluhnya sedikit pun." Apa kata nenek tua itu? Umar, Allah pun sudah bosan ngelihat mukamu. Saking bencinya juga nenek ini kepada, padahal udah tergeletak, tapi nenek itu masih punya kekuatan. Ini apa? Inilah rahasia dari kekuatan keberislaman. Bahwa Allah tidak besarkan kita dengan kekuatan senjata atau lainnya, tapi Allah besarkan kita dengan kekuatan keyakinan dan percaya kepada Dia. Masya Allah. Jadi ini suatu hal yang sungguh sangat luar biasa, dan memang inilah yang ditakuti oleh orang-orang yang memang paham dan tidak menyukai itu, Ustaz ya. Nah, gini Ustaz, kalau bicara seperti itu kelihatannya kok dari apa yang terjadi di antara sahabat Rasul. Ini sebagian besar mereka yang memeluk Islam ini awalnya adalah kaum marginal ini. Ya. Orang-orang yang tertindas. Ini menarik nih. Ini menarik. Pertama perempuan. Ya. Kedua anak kecil. Ketiga budak. Ya. Ada orang kaya, bukan the first level, the second or the third level. Abu Bakar bukannya kaya-kaya amat tuh. Ya. Siapa bilang Abu Bakar kaya raya? Tidak. Kadang dia untuk menebus orang Islam yang disiksa, dia
kadang-kadang ngumpul duit dulu, kadang tukar barter sama budak yang dia punya, begitu. Kemudian ada, dan usia juga bukan usia yang relatif seperti Abu Jahal dan sebagainya yang sudah sepuh dan sudah dikenal sebagai pemuka, tidak. Tapi jangan lupa, gerakan besar itu sering dimulai dari berubahnya cara berpikir para mustad'afin. Revolusi besar ini malah dimulai dari usia-usia muda. Para nabi itu ternyata usianya rata-rata muda itu. Dan kelompok yang nggak diperhitungkan, anak-anak. Siapa yang bisa berpikir bahwa rahmatan lil alamin, kalian mau memimpin dunia sementara umurmu baru 7 tahun sama Ali. Sementara Muhammad tuh apa yang dia punya? Duit enggak, ini enggak. Dakwah butuh duit, Mas. Kita mau ekspansi kemanapun harus ada duit. Ini mau cerita dakwah ke sana kemari, sementara modal enggak ada. Modal doa, makanlah doamu itu. Kan itu yang sering dibangunkan gitu kan. Nah, ini bukan logika. Ini logika Rabbani. Sebuah kesadaran yang akhirnya Rasulullah membangunkan keyakinan mereka. Bahwa kalau bahasa saya, di saat kita melawan kepada kaum kufar yang memang mereka menyakiti umat ini, di saat kita tidak punya senjata apapun, maka tubuh kita ini adalah senjata. Dan yang paling minimal daripada alat dakwah itu adalah bibir kita. Paling minimal dari alat transportasi dakwah untuk berkunjung ke semua wilayah-wilayah itu adalah kaki kita. Dan tidak ada sulitnya bagi kita untuk kemudian melakukan itu ketika itu dilakukan dengan kesadaran tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hilang dari kita. Kenapa ya? Jawabannya sederhana. Karena kita tidak belajar dari apa yang diajarkan. Maksud saya, kita tidak mulai belajar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita tidak mulai daripada membenahi, memperbaiki keyakinan ini. Padahal kalau kita mulai dari sini, Mas Edward tadi, Mas Agus tadi sudah bilang begini, ada pernyataan, gimana tuh Abu Jahal pun sebenarnya kenapa dia nolak? Karena dia paham. Maka saya bilang, menjadi muslim, akhirnya ini yang kedua, bersyahadat itu maknanya adalah asasul inqilabiyah. Dia merupakan dasar perubahan. Karena saya sudah paham, karena saya sudah tahu bahwa kekayaan saya tidak bernilai, tidak lebih bernilai daripada ketundukan saya kepada Allah ini. Oke, saya serahkan hati saya terima Islam, kata Abu Zar. Oke Muhammad, saya terima Islam, kata Utsman, kata Talha, kata Abu Bakar Siddiq. Akhirnya kata Umar bin Khattab, saya masuk Islam, ajarin caranya sama saya. Kenapa? Karena Umar juga heran, udah ku tampar adikku, tapi nggak takut dia sama aku. Belum pernah dia nggak takut sama aku kecuali setelah dia menjadi muslim. Nenek tua itu juga aku heran. Kupukuli, ku apain semua, tapi sedikit pun tidak ada mengeluhnya. Aku nggak yakin ini bahwa ini ajaran salah. Pada saat makciknya hijrah ke Habasyah, dia tanya, mau pindah makcik? Mau ke mana makcik? Mau pergi. Pergi kemana? Yalah, karena kalian sakitin kami terus di sini, kami mau pergi ninggalkan kampung ini. Jadi makcik nggak usah kau cerita apa-apa lagi, sudah. Kalau memang kau menyakitin Islam dan kami terus, udah, aku tak mau lagi tengok mukamu. Ini jadi pikiran Umar ini. Jadi kalau saya cenderung melihat Umar itu tidak Islam tiba-tiba. Tapi proses pembelajaran batinnya, kenapa ada orang yang seperti ini? Tapi itu kenapa bisa sedemikian ini ya, drastis gitu, yang tadinya memusuhi kemudian bisa tiba-tiba berbalik. Umar itu manusia yang tidak bisa ditundukkan kecuali oleh Al-Quran. Ini bahasa saya. Apa yang membuat akhirnya Umar berbalik tiba-tiba? Ketika dia memegang mushaf. Ketika mau megang, jangan, mandi dulu kalau mau pegang, kata adiknya. Dia mandi, itu yang Toha itu. Innani anallah. Umar juga bukan orang bodoh. Umar bisa baca. Umar juga bukan dari kalangan orang pintar. Ketika dia baca, dia juga terkejut. Inilah korban isu, lebih banyak dengar stigma. Teroris tuh, Islam tuh teroris, dari sana dengarnya, tidak dari sumber asli. Begitu terpegangnya sumber asli, dia bilang ini apa? Itu Al-Quran. Kata si adiknya udah takut nih bilang Al-Qurannya pun sebenarnya dalam kondisi takut, tapi udah ngelawan gitu kan. Padahal Umar baru ngajar suami adiknya. Kalau begininya yang kalian terima dari Muhammad, iya. Aku tidak melihat ada keburukan dari sini. Oke. Antarkan aku sama Muhammad. Tak boleh. Kata si adik. Mau ngapain kau sama dia? Nanti kau bunuh pula. Enggak, aku mau masuk Islam. Baru keluar sahabat namanya Khabbab dari balik pintu. Rupanya dari tadi udah sembunyi di belakang pintu kan. Ketakutan lihat Umar. Baru dia bilang, ya Umar,
selama ini Rasulullah selalu berdoa dan dia minta kepada Allah agar masuk Islam satu dari dua Umar. Sepertinya engkau lah yang akan menerima Islam. Oke, kau tahu di mana Muhammad? Aku tahu. Diantar. Ketok, ini pedang belum masuk sarung ini. Ketok pakai pedang, tok tok tok. Semua pada tanya siapa? Karena kan lagi ngumpul di rumah Arqam. Hamzah juga baru masuk Islam, sama preman yang sama Umar. Baru berapa hari. Umar bin Khattab. Wah, dengar Umar bin Khattab, sahabat udah mulai yang dekat pintu mulai lari ke arah Nabi gitu kan. Terakhir Hamzah bilang, "Oke, biar aku yang buka. Jika dia datang dengan maksud baik, kita terima. Tapi jika tidak, dia harus langkahi dulu mayatku." Buka pintu Hamzah. Mau ngapain? Sama premannya kan. Jadi berani ngelawan. "Mana Muhammad? Ada di dalam enggak?" gitu. "Ya, kau mau ngapain?" "Aku mau masuk Islam." Dengar kalimat ini di dalam takbir semua langsung. Masuk Umar. Langsung ini ya gimana orang mau terima masuk Islam, pedang masih dipegang begini kan, belum disarung gitu kan. Sampai terakhir apa katanya? "Ya Muhammad, sampaikan kepadaku pelajaran bagaimana caranya aku Islam." Lihatlah, hatinya sudah nerima di luar itu sebenarnya. Nabi akhirnya ajarkan. Dan akhirnya setelah itu dia tengok keliling. "Ngapain di sini?" "Ya kita masih." "Ngapain sembunyi-sembunyi ya Rasul? Kalau udah jumlah kita segini, ayo kita sekarang pergi ke Mekah, kita ke Ka'bah, kita umumkan ke bahwa kita sudah Islam." Sejak itulah dikenal dakwah berubah dari pendekatan sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan. Makanya masuk Islamnya Umar adalah sebuah karunia kepada Islam. Dan ini proses inqilabi. Siapa Umar sebelumnya? Preman. Siapa Umar sebelumnya? Bahasa kita bajingan. Siapa Umar sebelumnya? Minum khamar, rajin. Tapi setelah dia Muslim, dia tinggalkan itu semua. Kenapa? Karena dia sudah komitmen menyerah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini yang dimaksud dengan asas. Ini yang menarik ini Ustaz. Rasulullah berdoa meminta. Artinya ada semacam keinginan dari Rasulullah untuk menyampaikan kepada Allah. Nah, kemudian Umar adalah seorang figur yang sangat bertolak belakang pada awalnya. Iya. Nah, jadi kalau seperti ini sebenarnya ya ketertarikan Umar terhadap Islam itu apakah karena terdorong oleh dirinya sendiri atau memang sebenarnya kekuatan dari doa Rasul dan hidayah yang Allah berikan? Ini gimana berpikir tentang kalau itu? Untuk case-nya Umar bergabung semua. Rasulullah berdoa dan Allah memilih momentumnya. Tapi Umar itu saya bilang tadi orang yang hatinya tak bisa dilembutkan kecuali dengan Quran. Pada waktu dia memimpin, kalau ada orang menyampaikan berita tentang hadis, itu nggak bisa sembarang orang. Kalau salah nyampaikan dia pun marah. Tapi Umar itu ternyata walaupun sekeras apapun itu kalau mimpin sholat dia selalu terisak menangis. Dan Umar itu orang yang pernah mau buat RUU perempuan kalau nikah nggak boleh minta mahar. Ya kalau kan presiden sedang membuat rancangan undang-undang, sedang menyampaikan pengantar nota. Kalau bahasa kita rancangan undang-undang pencabutan mahar di kalangan perempuan. Kenapa? Gara-gara minta mahar tinggi banyak laki-laki nggak sanggup nikah. Logis. Tapi begitu dia sampaikan dari sabnya perempuan, nenek tua, apa urusan nenek tua, nikah udah nggak mungkin lagi. Tapi nenek tua ini bilang, "Hei Umar, jangan kau cabut hak yang Allah sudah memberikannya." Terkejut Umar. "Apa maksudmu, Nek?" Dia bacakan ayat Quran. Umar tepuk kepala dan mengatakan, "Seperti aku tidak pernah mendengar ayat ini sebelumnya." Oke, saudara-saudara, RUU batal. Masya Allah. Kenapa Umar hanya bisa diingatkan? Artinya kalau cuma ngomong ijtihad apa semua nggak laku sama dia. Dia cuma bisa diingatkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Siapa yang pernah dengar Nabi bilang begini rupanya? Saya. Betul kau pernah dengar? Betul. Betul. Nah, di ujinya jiwanya dulu. Kalau sampai ragu baru udah pergi pulang ke sana. Atau kau cari satu orang lagi, kalau nggak dapat kau cambuk kau nanti. Nah, paksa carilah kan siapalah kawanku dengar waktu itu kan. Nah, begitulah luar biasanya keislaman yang dimiliki Umar pasca dia menerima Islam. Baik Ustadz, ya waktu kita sudah habis dan pemirsa sungguh luar biasa ini cerita dan pengajian ataupun apa yang disampaikan Ustadz ini memberikan tidak hanya pemahaman dari sisi pemikiran kita, tetapi juga sesuatu yang sanggup meremukkan hati kita untuk ketika kita mendengarkan cerita tentang sahabat, bagaimana perjuangannya, bagaimana masuk Islamnya, bagaimana ketundukannya. Subhanallah, semoga saja ini memberikan inspirasi kepada kita semua dan kepada kita yang sudah bersyahadat memberikan keyakinan
dalam bentuk syahadat yang baru. Nah, seperti apa nanti akan kita perbincangkan ya. Insyaallah. Bagaimana seperti Ustadz sampaikan ini untuk memurnikan Yes. syahadat yang sudah menjadi kebiasaan setiap hari kita ucapkan. Bagaimana bobotnya itu sehingga betul-betul ya bobot yang pas gitu ya, seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.